Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Selamat pagi anak-anakku yang berada di rumahnya masing-masing. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan kepercayaan oleh Allah berupa kepercayaan dianugerahi umur yang panjang sehingga kita bisa terus-terusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku rahimakumullah, hari ini kita memasuki saum yang keberapa? Ya, bagaimana saumnya tamat? Bagus. Bagi yang saumnya belum tamat, Bapak doakan mudah-mudahan besok dan selanjutnya bisa tamat. Dan yang sudah tamat, Bapak harapkan, Bapak doakan kalian sing istiqomah bisa tamat sampai dengan tanggal 30 nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, Ramadan tahun ini kita jadikan sebagai ajang, kita jadikan sebagai momentum untuk melatih diri kita, atau kita sebut bahwa bulan Ramadan tahun ini sebagai bulan tarbiyah, bulan untuk belajar, bulan untuk latihan. Di antara banyak hal-hal yang patut kita latih, ada 3 poin yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan pagi ini. Yang pertama, Ramadan tahun ini kita jadikan momentum untuk melatih kesabaran. Apa itu sabar? Kalau guru Bapak menjelaskan seperti ini, jadi ari anu dimaksud jeung sabar teh nyaeta nahan diri tina kahayang anu teu sesuai jeung nafsu. Nah, itu yang namanya sabar. Nah, makanya di bulan puasa ini kesabaran kita dilatih, karena yang namanya puasa itu adalah al-imsak, artinya menahan. Menahan apa? Menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Kita sudah tahu bahwa contoh yang dapat membatalkan pahala puasa adalah makan dan minum. Bapak yakin kalian sudah bisa menahan lapar, sudah bisa menahan haus, tapi belum tentu kalian bisa menahan hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Apa contohnya? Contoh ketika kalian punya mata, mata tidak digunakan untuk melihat sebagaimana mestinya. Judulnya ngabuburit ke jalan. Di jalan ningali awewe. Awewe nu geulis ka wanti-wanti, nu endah ka bina-bina, diteuteum ti hadap sieup, disawang di tukang lenjang, dipilih di gigi leungit, geulis pokona mah. Dipelong ku urang. Kira-kira kumaha eta? Batal teh puasana? Teu batal puasana, tapi yang batal adalah pahala puasa. Tah, karena kita sekarang sedang berlatih tahan dari sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa, termasuk barusan mata kita tahan untuk tidak melihat apa yang bukan haknya dilihat. Kemudian mulut kita, apa contohnya? Contoh gibah, ngomongkeun batur, keur puasa ngomongkeun batur. Sabar, tahan. Nu tadina misalkeun teh aya jelema ngaliwat, jelema teh buduk diomongkeun ku urang. Sabar, tahan. Tahan hasrat kita untuk berkomentar. Itu adalah contoh kecil dari kita untuk bersabar. Anak-anakku, kenapa kita harus bersabar? Karena output atau hasil dari bersabar adalah kalian kelak akan menjadi pribadi yang tangguh. Ketika kalian bisa menahan sesuatu dari hal yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, maka kedepannya kalian akan berhasil mengendalikan hawa nafsu. Apabila hawa nafsu sudah terkendali, insya Allah kedepannya kalian akan bertemu dengan yang namanya kesuksesan dan kebahagiaan. Ketika di masjid sudah ada yang memberikan kode peringatan bahwasanya sudah memasuki waktu imsak, 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 parantos waktunya imsak. Nah, maka kita harus
segera mengakhiri kegiatan makan dan minum kita. Hari pertama seperti itu, hari kedua seperti itu, hari keempat seperti itu. Maka selama 1 bulan kita melaksanakan sahur jam 3:30, insya Allah kita akan terbiasa. Dan yang paling penting, ketika kita Ramadan beres masuk ke bulan Syawal, kita pun terbiasa bangun 3:30. Jangan sampai ketika sebelum Ramadan orang sholat subuhnya jam 8:30. Pas Ramadan sholat subuhnya bisa tepat waktu. Nah, setelah Ramadan kita tidak lulus pendidikannya. Setelah Ramadan subuh kita jam 8:30 deui. Nah, ini yang dimaksud Ramadan adalah bulan tarbiyah. Jadi selama 1 bulan kita berhasil untuk bangun jam 3:30 untuk melaksanakan sahur dan ibadah-ibadah lain. Di bulan-bulan setelah Ramadan pun kita harus bisa melaksanakannya kembali. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya kita harus belajar dalam hal disiplin kualitas ibadah kita. Contoh, sekarang kita sedang melaksanakan puasa. Jangan sampai ibadah puasa kita digolongkan hanya kepada golongan orang-orang yang berpuasa yang mendapatkan haus dan lapar saja. Kunaon sababna? Sabab tadi teu sabar, teu disiplin. Jadi pahala puasana batal. Nah, oleh sebab itu kita latihan tanamkan disiplin dalam kehidupan kita agar ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas. Tanamkan sabar dalam ibadah kita. Contoh tadi jam 3:30 pasti semuanya juga haroream, tiris, naon deui tunuh. Tah, karena kita sedang dilatih, karena kita sedang mengalami pendidikan, maka kita harus bersabar dan kita harus menjalaninya dengan sungguh-sungguh agar kita menjadi pribadi yang lulus ketika nanti di bulan Syawal. Anak-anakku yang berbahagia, ketika kita sudah bisa melaksanakan amal ibadah kita dengan kualitas yang baik sesuai dengan syarat rukun dan lain sebagainya, maka insya Allah kita akan digolongkan menjadi pribadi yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya, selain kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa di mata Allah, kita juga akan digolongkan menjadi orang-orang yang berprofesional, mempunyai profesional tinggi dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Anak-anakku yang berbahagia, yang ketiga yang Bapak tekankan yang harus kita latih di bulan Ramadan ini adalah rasa empati kita. Pak, naon ari empati teh? Empati adalah sikap merasakan penderitaan yang dirasakan oleh orang lain. Contoh kecil anak-anakku, sampai dengan hari ini Bapak mengasuh 17 orang anak yatim dan yatim piatu. Bapak sangat merasakan betapa sangat kehilangannya, betapa sangat sedihnya ketika kita ditinggalkan oleh figur seorang ayah. Yang tadinya kita bisa bermain dengan ayah, yang tadinya kita bisa belajar dengan seorang ayah, bahkan kurang jajan hayang itu hayang ieu minta na kasahaka ka ayah. Tapi tidak bisa karena ayahnya sudah tidak ada. Maka anak-anak yatim tersebut merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Apalagi memasuki bulan Ramadan, batur mah buka meuli itu, buka meuli ieu, meuli baju lebaran, meuli sepatu lebaran, budak yatim mah henteu. Tah, di sini tugas kita. Tugas kita apa? Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dalam artian bapak orang lain kudu mawat heula, entong. Mama itu bebeja ka mama, bapak kudu mawat heula, da abi belajar empati. Bukan seperti itu ya. Dalam artian kita harus bisa berbagi setelah kita merasakan apa yang dirasakan oleh yatim tersebut. Oh, ternyata geuning teu ngeunah. Meh jadi ngeunah kumaha? Dengan jalan kita dibahagiakan, kita punya sedikit rezeki,
kita berbagi dengan mereka. Kita sedekahkan sebagian harta kita untuk mereka, untuk membungahkan, untuk membahagiakan hati-hati mereka. Nah, di Ramadan ini yuk Bapak mengajak kepada semuanya, kita terus kembangkan sikap empati kita, sikap peduli kita terhadap sesama agar meringankan beban-beban sesama. Contoh kecil, setiap tahun ketika Bapak berbagi kepada 17 orang anak yatim asuhan Bapak, mereka merasa senang, mereka sangat gembira walaupun hanya dikasih beberapa helai uang, yang uang tersebut oleh mereka digunakan untuk jajan. Dan barokah dari kita memberikan uang kepada mereka, mereka mendoakan kita. Satu, kita didoakan. Dua, kita mendapatkan pahala. Dan ketiga, kita akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian anak-anakku yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Terakhir Bapak simpulkan bahwa sekali lagi Ramadan kali ini kita jadikan sebagai momen untuk kita berlatih. Satu yang Bapak tekankan yang harus kita latih adalah kesabaran. Yang kedua yang harus kita latih adalah disiplin. Dan yang ketiga yang harus kita latih adalah empati atau sikap merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.